Anda mungkin bertanya-tanya, Kang, gimana caranya supaya jualan saya di Instagram makin laris manis setiap harinya? Di video kali ini saya ingin bahas tentang gimana funnel jualan online di Instagram supaya laris manis. Jadi gini teman-teman semua, jadi kalau yang namanya jualan online, entah itu di Facebook, di YouTube, di Instagram, di WhatsApp, dan manapun medianya, itu pasti terjadi yang namanya funnel. Apa itu funnel? Funnel istilah Indonesianya adalah corong, bentuknya kayak corong ya. Itu artinya apa? Ada prosesnya. Yang awalnya tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Yang awalnya tahu, mulai suka. Yang awalnya suka, sampai akhirnya jadi tertarik. Yang awalnya tertarik, sampai akhirnya jadi yakin. Dan setelah yakin, baru akhirnya memutuskan yang namanya beli. Jadi prosesnya sangat panjang. Nah, begitupun ketika teman-teman semua sekarang pengen jualan di Instagram, Anda harus tahu funnelnya terlebih dahulu. Kira-kira mekanismenya itu kayak apa? Customer journey-nya ataupun gimana caranya orang lain tuh kok prosesnya itu dari tidak tahu jadi tahu, tahu jadi suka, jadi tertarik, jadi yakin, jadi belinya itu kayak apa gitu. Nah, maka Anda perlu tahu petanya kayak apa, petanya kayak gimana. Nah, teman-teman semua, kabar baiknya adalah di video ini saya ingin menjelaskan gambaran sekilas tentang funnel tersebut. Gini teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman itu main Instagram, anggaplah Anda sebagai orang yang sekarang melihat postingan orang lain, ya, tiba-tiba lagi scrolling, kan? Ingat, perhatikan, lagi scrolling. Alasan nomor satu orang lain main sosmed, nomor satunya adalah buat kepo. Ini berdasarkan hasil riset. Yang kedua adalah untuk ngecek, ya, ada update informasi apa di luar sana, termasuk di Instagram. Yang ketiga adalah alasannya karena lagi killing time aja, lagi nganggur ya, akhirnya scrolling, stalking. Nah, itu pun yang terjadi sama market Anda. Pada saat Anda jualan, katakanlah mereka ini sekarang lagi dengan handphone gini, lagi killing time, buka handphone, scrolling, sampai akhirnya dia akan menghentikan jempolnya. Jempol berhenti dan dia baca konten. Apa itu artinya? Poin utama dan yang paling pertama yang harus Anda perhatikan pada saat pengen jualan laris di Instagram adalah konten. Karena konten yang menarik akan menghentikan jempol orang lain pada saat scrolling. Ya, kontennya menarik. Konten terdiri dari berbagai macam. Ada yang konten video, ada konten postingan, single post, ada carousel post kalau di Instagram, ataupun bahkan video yang memang sifatnya itu IGTV. Ya. Nah, pada saat scrolling kayak gitu, berhenti. Faktor kontennya apa aja kira-kira? Pertama, headline. Tapi biasanya sebelum headline yang pertama kali dilihat adalah gambar, ya, tulisan dalam gambar. Itu yang pertama harus Anda perhatikan. Walaupun misalkan Anda jual produk apapun itu namanya, produknya ya, ada desainnya, tapi harus ada tulisannya. Kenapa ada tulisannya? Karena tulisan itulah yang akan membuat orang lain akhirnya terpikir untuk melanjutkan scrollingnya di status tersebut. Oke, yang akhirnya mempengaruhi pikiran dia. Ada tulisannya apa ini maksudnya? Misalnya, inilah pilihan cara berpromosi berbayar di Instagram. Misalkan ada headline kayak gitu. Bentar, maksudnya apa nih? Akhirnya dia buka langsung tulisan more-nya. More-nya berarti caption kan? Oke, buka, tulis baca aja. Oh, oke, dan seterusnya. Ya, itu kalau misalkan kontennya single post. Kalau kontennya carousel post, berarti dia bakal scroll ke kanan. Set. Oke, good, keren. Jadi yang pertama adalah konten, gimana caranya Anda bikin konten yang gambarnya bisa menjadi faktor henti orang lain pada saat scrolling. Yang tulisannya bisa buat orang lain kepo ingin melanjutkan. Nah, kalau konten itu udah punya benefit ataupun punya value, biasanya dia langsung klik akunnya. Bener nggak? Klik akunnya nih, dia bakal lihat kepo nih. Oh, ini kontennya barusan bagus. Oh, ini kontennya ternyata konten 3 hari yang lalu ya. Dia bakal scrolling. Apa yang di scrolling kan kira-kira? Untuk bio Instagram itu mungkin nanti di akhir. Yang mungkin di scrolling adalah dari segi masalah feeds-nya, ya. Oh, feeds-nya ternyata dia orangnya kontennya bagus-bagus aja gitu. Nah, ketika kontennya bagus-bagus feeds-nya, maka baru terjadi namanya follow. Paham? Beda dengan TikTok, di mana orang lain bisa saja for your page-nya itu muncul walaupun dia nggak follow, ya. Tapi untuk explore, untuk memastikan itu timeline yang dimasang itu akun dia, ya Anda harus follow, ya, karena potensi untuk muncul lebih tinggi gitu. Artinya apa kesimpulan pertama di sini? Pertama adalah bikin konten yang memang benar-benar menarik buat orang lain. Ingat, buat orang lain, bukan buat Anda. Ya, dalam hal ini apa konten yang harus diperhatikan? Gambarnya, headline-nya, caption-nya.
Itu bicara masalah kontennya. Yang kedua adalah pastikan feeds Anda terisi dengan konten yang punya value juga. Jangan sampai satu konten doang yang punya value, yang lainnya kagak ada benefitnya, kagak ada sharing-sharingnya, kagak ada manfaatnya. Jadi pas ngeliat, ini doang yang ya udah gak di follow, gak jadi follow. Maka yang kedua urutannya adalah supaya terjadi follow, pastikan feeds-nya terisi dengan baik, ya konten-kontennya itu, dan biodatanya pun, bionya ya Instagram itu benar-benar meyakinkan orang bahwa Anda adalah orang yang kredibel, Anda orang yang memang punya punya keahlian atau layak untuk di follow. Itu nomor 2. Nah setelah orang lain follow, ya pada saat yang ngikutin terus akhirnya kan notifikasi dari Anda kan bakal datang terus tuh kan. Berarti Anda harus tetap memberikan konten seterusnya. Nomor 1 jangan sampai dilupakan, bikin IG story, bikin IG postingan dan seterusnya. Nah lama-kelamaan pada saat Anda bikin IG story, nanti mereka itu atau Anda mungkin dalam hal ini bikin postingan jualan, swipe up ya. Ingat kalau udah tembus di angka 10.000 follower baru bisa swipe up. Kalau enggak gimana kan? Saya nanti kasih tahu solusinya kayak apa ya. Terus kalau misalkan udah bisa scroll swipe up kan enak, bisa langsung jualan kan. Kalau enggak ya itu masalahnya, makanya tonton terus ya. Nah terus kalau misalkan kondisinya adalah katakanlah di IG postingan atau IG feednya itu menarik lagi nih, oh menarik nih. Ternyata ada tulisan di bagian si captionnya itu kata orang lain atau kata Anda dalam penjualnya, cek link di bio Instagram, pakai dicek linknya, baru diklik linknya, betul? Nah diklik linknya nanti akan masuk ke WhatsApp Anda atau ke toko online Anda. Ketika orang lain tertarik dengan apa yang Anda tawarkan, maka mereka akan melakukan transaksi ataupun pembelian. Dikliklah tombol buy, baru transfer. Paham? Jadi urutannya kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah nge-view konten Anda. Dalam hal ini berarti konten Anda kudu keren, menarik versi dia. Yang kedua adalah follow akun Anda, berarti akun Anda kudu juga bagus ya dari segi bionya, feeds-nya dan segala macamnya. Ketiga harus klik. Anda pastikan ada sesuatu yang diklik, dan sialnya Instagram menyediakan satu kolom doang di bagian bio. Itu pun Anda harus ganti-ganti berarti kan. Kalau misalkan Anda nggak bisa main swipe up ataupun setiap postingan yang mau dilakukan itu kudu ganti link, benar nggak? Yang ketiga klik ya. Yang keempat baru buy, beli. Nah ini terjadinya di mana tergantung. Mau pakai WA, mau pakai toko online, atau mau pakai landing page, bebas. Nah masalah terjadi sebenarnya di situ. Masalahnya di mana Kang? Ya itu tadi, ketika Anda tuh pemain Instagram, calon bayar Anda adalah pemain Instagram, tiba-tiba misalkan disuruh lari ke landing page, loading hela ya, ada proses loading, atau lari ke toko online, disuruh klik ke sana, alah mumet. Si pemain Instagram disuruh pindah ke planet yang lain, aduh ini apa sih ya, gak jadi beli, bener nggak? Gak jadi beli. Sama ketika disuruh lari ke WA, aduh WA lama, balas chatnya juga lama. Dari segi penjual Anda sebagai orang yang menawarkan, si chatnya slow respon, gak jadi beli juga. Ya, maka di sini poinnya. Kenapa akhirnya saya dan tim itu mengembangkan sebuah platform namanya Belanja Bio. Goalnya apa sebenarnya adalah solusi pertengahan. Ya, yang orang lain itu katakanlah Anda tuh gak bikin yang namanya toko online, Anda gak perlu ribet. Ya, bikin toko online, bikin domain, pusing gitu ya. Itu Andanya, belum bayarnya. Alah, apa sih kesuwen, pusing juga ya kan. Dari segi yang namanya CS, kalau misalkan Anda punya CS, belum tentu nanti fast respon, lama juga diarahkan ke LAN, ke WA. Padahal dalam ilmu funnel ini seperti yang saya sampaikan dalam SEO funneling, closing rate bakal tinggi ketika itu tidak dilarikan ke platform lain. Kalau dia hidupnya di planet Namex ya, suruh transaksi di planet Namex, di Instagram. Kalau dia misalkan di email ya di email, kalau di Facebook ya di Facebook. Jangan Anda larikan pemain Instagram suruh main Facebook. Lu beda behavior, sorry gak install Facebook gitu. Clear ya? Maka saran saya buat teman-teman semua, bagi kalian yang sekarang pengen mengoptimasi jualannya di Instagram terutama supaya laris manis, silakan gunakan belanja.bio. Gimana caranya? Silakan aja langsung masuk ke belanjabio.com/lagi. Itu sedang kita launching dan Anda bisa gunakan dan bisa rasakan kenikmatan berbelanja ya, terutama buat orang lain pastinya, agar mereka mudah dan konversi jualan Anda meningkat signifikan. Silakan klik belanjabio.com/lagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.